Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama Ambo Bunga Anika, NPM 18060058, BK 8 Balai Sesi C, dari STKIP PGRI Sumatera Barat, yang diampu oleh Dasan Ibu Zulfa MPD. Ambo membuat video iko untuk pengganti UAS Ambo yang berjudul jenis permainan tradisional anak nagari. Setiap suku yang ada di wilayah Republik Indonesia bahkan dunia memiliki ciri khas permainan yang berbeda. Di ranah Minang atau Sumatera Barat dari zaman dulu dikenal dengan beragam permainan anak yang saat ini keberadaannya sudah mulai jarang terlihat. Dan ada sebagian permainan anak nagari yang terdapat di daerah saya. Yang pertama yaitu permainan sepak raga, memainkan bola dengan keahlian sedemikian rupa, berusaha mengalahkan dan mematikan bola di daerah kompetitor, artinya ada yang dikalahkan dan ada yang menang. Permainan ini diawali dengan mencari bahan rotan, lalu rotan dibersihkan dan diolah hingga didapat kulit rotan yang baik. Kulit rotan itu kemudian diolah bersama-sama untuk dianyam, sedemikian rupa hingga membentuk bola layaknya bola takraw. Anyaman diusahakan serapi dan sekuat mungkin agar tidak mudah bujur waktu disepak dari satu kaki pemain ke pemain lainnya. Artinya semangat kegotong royongan, kebersamaan dan kebulatan tekad untuk melakukan dan mencapai suatu usaha yang baik. Bola sepak raga dimainkan dalam posisi berbentuk lingkaran. Pemainnya 5, 6 sampai 10 orang. Waktu pelaksanaannya biasanya pada sore hari, pada waktu senggang. Bola rotan dimainkan dengan disepak menggunakan kaki dan berusaha bola melambung ke atas dan tidak boleh jatuh menyentuh tanah. Usaha mengontrol bola dan memberikan bola bukan tidak memiliki arti dan makna. Dapat dijadikan pembelajaran dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan, terlebih dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Nilai moral yang dapat kita petik adalah jika seseorang memberikan sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan, tidak harus dikembalikan atau dibalas dengan kondisi yang sama. Tindakan yang harus dilakukan adalah memanajemen sesuatu yang membahayakan tadi sebaik-baiknya. Secara tidak langsung dalam permainan sepak raga mengajarkan bahwa perlakuan buruk dari orang lain kepada kita agar tidak dibalas dengan perlakuan yang buruk pula, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Yang kedua yaitu bakya, adalah nama sebuah alas kaki yang terbuat dari kayu. Istilah yang sama juga digunakan dalam sebuah permainan tradisional yang juga menggunakan alas kaki dari kayu, namun berbentuk panjang untuk dipakai oleh beberapa orang sekaligus. Permainan bakya ini sebenarnya permainan tradisional anak-anak di Sumatera Barat. Permainan ini membutuhkan beberapa orang untuk membentuk satu grup yang akan bertanding dengan grup lainnya. Mereka harus memakai bakya dan berjalan selaras, berbarengan dari garis start hingga ke garis finish. Permainan ini bertujuan untuk membangun hubungan kerjasama dan kekompakan antar anggota di dalam tim agar dapat berjalan seirama. Yang ketiga, peta umpat. Peta umpat adalah permainan yang dilakukan oleh beberapa orang anak. Cara mainnya biasanya menentukan dulu siapa yang akan jadi penjaga dan siapa saja yang harus bersembunyi dari penjaga tersebut. Yang bertugas sebagai penjaga akan menghitung sampai hitungan tertentu dan selanjutnya ia harus mencari orang-orang yang bersembunyi. Orang pertama kali ditemukan oleh penjaga itulah yang seharusnya menggantikan petugasnya. Yang keempat, lompat tali adalah permainan yang menggunakan karet gelang yang dirangkai menjadi panjang sebagai alat untuk pemainnya melakukan lompatan. Dua orang biasanya akan bertindak sebagai yang memegang kedua ujung tali, sementara satu orang lainnya akan bertugas sebagai pemain yang diharuskan untuk melompati tali tersebut. Cara kerja permainan ini adalah pemain harus melewati tali tersebut tanpa menyentuh tali. Kalau pemain tersebut menyentuh bagian tali, selanjutnya ia harus menjadi penjaga menggantikan petugas sebelumnya. Yang kelima, badia batuang. Badia sendiri memiliki arti bedil atau meriam, sedangkan batuang berarti bambu besar. Anak-anak Minangkabau sering sekali bermain badia batuang ini. Badia batuang biasanya akan ramai dimainkan kala bulan Ramadan. Anak-anak akan berkumpul untuk membuat meriam dari bambu yang besar. Meriam ini akan diberi minyak tanah dan diberikan sumbu. Bambu akan dilubangi ujungnya dan lubang kecil sebelum pangkalnya. Saat disulut, badia batuang akan menghasilkan dentuman yang keras. Saat ini sulit ditemui anak-anak yang masih bermain badia batuang ini karena anak-anak lebih memilih menyalakan petasan. Kalau di daerah saya, biasanya orang-orang memainkan ini pada saat sehabis sholat subuh. Yang keenam, engklek adalah permainan yang dilakukan dengan cara membuat petak-petak di tanah, aspal, ataupun lantai. Anak-anak nanti harus melompati petak yang sudah dibuat dengan pola khusus tersebut. Cara bermainnya sendiri adalah anak-anak harus melompati petak-petak itu hanya dengan satu kaki, sementara kaki yang satunya harus diangkat dan juga harus
membawa batu, genteng, atau benda sejenis untuk dilemparkan ke petak yang ada di depannya. Setelah selesai melewatinya, nantinya petak yang terkena lemparan benda akan menjadi milik si pemain dan tidak boleh dilalui oleh pemain yang lain. Yang ketujuh, sepak tekong adalah permainan petak umpet ala Minang. Sepak artinya sepak dan tekong artinya kaleng. Yang membuat permainan tradisional khas Minangkabau ini berbeda adalah permainan yang dahulu tertangkap dapat diselamatkan. Seperti petak umpet pada umumnya, akan ada satu orang bertugas sebagai penjaga dan yang lainnya akan bersembunyi. Akan ada kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran. Penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata sepak tekong. Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi tadi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Dari permainan ini juga terdapat unsur sportivitas yang tinggi dan bisa membentuk watak si anak berjiwa sport.